Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes ya? Masya Allah. Ini saya sebelum memulai, saya mau applause dulu sebenarnya acaranya ya, Masya Allah. Dan ternyata berpengaruh sama eh, jawab salamnya Mbak. Jadi kita semangat nih karena sebentar lagi buka ya. Berapa jam lagi buka ya? Ya insya Allah tidak mengurangi walaupun di luar sangat panas, apalagi ini hari Sabtu ya, kegiatannya sangat banyak, tapi kehadiran jamaah semuanya semoga tidak sampai membuat suaranya jadi melemah ketika menjawab salam. Kita ulangi sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm. Insyaallah, alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, segala puji terbaik, rasa syukur kita hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk hadirnya panjenengan semua akhwat wa umahat pada siang hari ini, tadi di tengah teriknya panas matahari, di tengah menahan lapar dan haus, atau di tengah kesibukan yang lain, tetapi dengan hadirnya panjenengan di salah satu majelis ilmu Taman Surganya Allah, ini merupakan nikmat Allah yang sangat luar biasa. Betul ya? Karena Allah yang memilih panjenengan ya untuk hadir. Bayangkan di antara uh, ratusan ribu atau bahkan puluhan atau ratusan juta muslimah di waktu yang bersamaan bisa jadi lebih banyak yang disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang muaranya itu atau tujuannya hanya duniawi saja. Tapi panjenengan, ahwat wa umat semuanya, Allah mudahkan langkah kakinya, Allah kuatkan keinginannya hadir di waktu yang terbaik, tempat yang terbaik, dan insya Allah niat yang terbaik karena Allah. Maka yuk sama-sama kita mengucapkan syukur Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, kepada para sahabat, sahabiat, tabiin, tabiat, dan semoga yang hadir di sini seluruh anggota keluarganya, keturunannya, insya Allah merupakan bagian dari umat Rasulullah yang nanti kelak akan bertemu dengan Rasulullah di surganya yang tertinggi. Amin. Baik, akhwat wa ummahat sekalian yang saya cintai karena Allah, insya Allah pada siang hari ini kita puasa sudah hari yang keberapa ya? Ada yang 13 ya, ada yang 12, ada yang 10. Oh, mungkin baru ini ya, baru selesai suci, tidak apa-apa. Insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya adalah bagaimana kita on the way back to Allah. Kembali menuju Allah. Ya, oase bagi jiwa-jiwa yang merindukan surga. Kenapa hal ini penting, akhwat umat sekalian? Karena ternyata banyak saudara-saudari kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih bingung dengan tujuan akhirnya mau kemana. Dia masih bingung mau ngapain di dunia ini, sehingga pada akhirnya dia tidak bisa memaknai hidupnya dengan istilahnya mindful. Mindful itu penuh dengan kesadaran dan juga meaningful, penuh dengan tadi ya penghayatan di dalamnya. Nah, jadi insya Allah siang hari ini kita akan membahas apa saja yang harus kita lakukan supaya kita kembali menuju Allah. Walaupun jalan kita sebelumnya belok kanan, belok kiri, ya kadang berhenti sesaat, ya istirahatnya kelamaan, atau lebih disibukkan dengan urusan dunia, kita tetap fokus tujuan akhir kita adalah on the way back to Allah. Nah, seperti yang sudah saya spill nih di Instagram story tadi, kita akan membahas 3 poin yang sangat mendasar. Ya.
Jadi insya Allah kalau akhwat wa ummahat panjenengan semuanya menyadari 3 poin ini, ketika nanti tersesat, ketika nanti bingung mau kemana, akan balik lagi lurus insya Allah. 3 poin penting apa? Yang pertama insya Allah kita akan membahas saat imanku labil, hati-hati dengan tanda futur. Di sini ada yang imannya stabil-stabil saja. Susah nggak buat iman stabil? Susah sekali. Makanya kita akan bahas nih, supaya iman kita yang labil. Oh ternyata labil itu nggak cuma mood ya. Mood aku lagi labil nih, atau hubungan aku lagi labil gitu. Ternyata iman itu juga bisa labil. Nah kita akan bahas nih, tanda-tanda iman lagi labil atau yang kita sebut dengan futur. Ketika kita tahu tanda-tanda kita lagi labil imannya, insya Allah bisa distabilkan lagi. Yang bermasalah apa? Kalau kita tidak tahu tanda-tanda kelabilan iman kita, kita pertahankan kelabilan itu, nanti ujungnya dia tidak akan naik. Ya, grafiknya nggak akan naik imannya. Tapi karena labil, deg, lama-lama dia turun, dan kita nggak pengen hal itu. Nah, bahas tentang Allah, aku ingin kembali kepadamu. Saatnya untuk bertaubat. Apalagi sekarang bulan Ramadan, bulan diterimanya semua taubat hamba Allah yang ikhlas. Nanti kita akan bahas nih, taubatnya itu syaratnya apa saja dan kisah-kisah orang yang bertaubat seperti apa. Dan nanti insya Allah yang terakhir, poin yang nomor 3. Nah ini gongnya. Kita pengen gak sih Ramadan itu setiap saat pengen ya? Kita kan gak pengen baiknya cuma Ramadan saja, betul? Wah 30 hari aku dididik sama Allah. Ketika bulan Syawal, balik lagi ke setelan pabrik, balik lagi ke settingan awal, kan gak pengen begitu. Jadi nanti pasca Ramadan nih, sudah masuk bulan Syawal, bulan-bulan yang lain, kita tetap bersemangat dalam kebaikan. Jadi tidak hanya semangatnya setahun sekali ya. Karena sejatinya salah satu parameter keberhasilan orang yang melalui bulan Ramadan itu bukan ketika 1 Syawal jilbabnya paling mahal, satu keluarga sarimbitan paling apa? Sekarang tuh udah banyak PO ya Mbak ya. PO sarimbit family set gitu ya. Bukan yang foto keluarganya paling bagus, bukan yang makanannya paling banyak, bukan yang dia menggunakan semua yang di dalam tubuhnya itu brand-brand ternama, bukan. Tetapi salah satu parameter kesuksesan seseorang yang melalui bulan Ramadan adalah dia bisa istiqomah. Susah. Orang berbuat baik di bulan Ramadan itu lebih mudah atau lebih gampang? Saya mau tanya. Panjenengan ketika berbuat baik di bulan Ramadan lebih gampang atau lebih mudah? Gampang. Mau maksiat dikit temannya puasa, ya. Mau ngomongin orang lagi taraweh ya, lemes ya. Mau gibah tapi kok lemes ya. Mau stalking udah ngantuk, matanya sepet banget. Nah, susah, makanya Allah mengatakan bulan Ramadan itu dibuka tuh ya, pintu surga sebesar-besarnya. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, susah gak sih berbuat baik di luar bulan Ramadan ketika sendirian? Susah, apalagi puasa Syawal, susah banget, bener ya? Susah ya? Puasa Syawal itu susah loh, kenapa? Halal bihalal di mana-mana. Ini DKM-nya mau ngadain gak? Halal bihalal di kampus, halal bihalal ya, di mana lagi? Di kantor halal bihalal ya, wah berat tuh ya. Makanya nanti kita akan bahas tips-tips supaya bisa istiqomah, supaya kita tidak menjadi hamba yang ramadhani saja. Tidak hanya menjadi hamba yang cuman baiknya di bulan Ramadan. Oke, kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Poin yang pertama. Nah ini, saat imanku labil. Nah ini saya mengambil sumber referensi dari, kelihatan ya, sumbernya buku Menjaga Stamina Iman. Nah ini bukunya teman-teman, karya Dr. Faisal Al-Hulaibi. Jadi apa yang saya tulis di sini adalah saya ambil, saya sarikan langsung dari buku yang khusus membahas tentang menjaga stamina iman. Karena iman itu tadi harus dijaga. Tidak hanya tubuh kita saja yang dijaga staminanya, tapi iman kita itu supaya tadi tidak naik turun, atau kalaupun turun itu nggak lagi turun banget gitu ya, atau lagi imannya lagi kurang stabil tapi
ya masih di titik atas lah. Nah itu dibahas di buku ini. Oke, kita awali dengan sebuah perkataan sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bit toat, yankusu bil maksiat. Iman itu naik. Nah ini ya, iman itu naik sebabnya karena apa? Ketaatan. Dan iman itu turun, kebalikan ke bawah tanda panahnya, karena kemaksiatan. Maka para ulama mengatakan seperti ini, hakikatnya kondisi hati manusia itu hanya bisa disibukkan pilihannya dengan dua kondisi. Yang pertama, mau hati panjenengan disibukkan dengan ketaatan, atau hati panjenengan disibukkan dengan kemaksiatan. Jadi nuwun sewu, jika panjenengan mbak-mbak, ibu-ibu sibuknya karena apa? Sibuk karena ibadah, sibuk karena menuntut ilmu. Di sini sibuk mungkin ada yang jadi relawan, ngurusin umat dan belum tentu yang diurusin mau ngurusin kita balik ya. Bener, capek-capek belum tentu diucapin terima kasih, kalau salah belum tentu dia mau minta maaf. Intinya kok badan capek, pikiran capek, tapi sibuk dalam ketaatan itu jauh lebih baik daripada panjenengan hatinya disibukkan dalam kemaksiatan. Setuju? Tapi ternyata ya, orang yang disibukkan dalam kemaksiatan rata-rata nyadar gak sih kalau sebenarnya itu sesuatu yang salah? Enggak. Justru setan itu menghias kemaksiatan kita jadi terlena. Ya, jadi hati-hati nih kalau panjangan ternyata capeknya bukan karena ketaatan tapi kemaksiatan, nah itu adalah kondisi hati yang sangat berbahaya. Nah, seperti yang dikatakan di sini, iman itu berhubungan dengan hati. Ada 3 kondisi hati, sama seperti tubuh kita, yang akan mempengaruhi stabilitas iman. Yang pertama adalah kondisi hati yang sedang sehat, sama seperti tubuh kita. Hati yang sehat, imannya naik ke atas. Ciri-cirinya apa? Nomor 1, dia selalu bersegera, selalu bersemangat dalam urusan kebaikan. Jadi kalau mendengar ada panggilan kebaikan, dia enggak nunda-nunda. Ada panggilan untuk beribadah kepada Allah, dia tidak menunda-nunda. Karena kondisi hatinya sedang fit, sedang bagus, imannya lagi naik. Kalau dikasih nasihat, mendengarkan kajian, hatinya terbuka menyadari, oh iya, yang disampaikan itu aku banget. Gak ada perasaan dalam dirinya, aku sih gak kayak gitu. Nah, jadi hati-hati nih, kalau panjenengan hadir kajian, mendengarkan hikmah dari para guru-guru, ustadz, ustazah, kiai kita, ya, alim ulama, ketika dikasih nasihat hikmah kebaikan, ada penolakan, aku mah gak begitu, itu mah kayaknya mah teman sekosan aku yang kayak gitu, kayaknya tetangga aku mah gak begitu. Hati-hati, bisa jadi hatinya tidak dalam kondisi sehat. Orang yang hatinya sehat itu dengar nasihat tuh teduh, seneng. Masuk ke masjid gak cuman mau ngadem. Apalagi di sini suci hati enak banget ya. Orang yang hatinya sehat itu ke masjid gak cuman mau ngadem, tapi tujuannya mendekat kepada Allah, beribadah, dan ketika ada taklim seperti ini memang mengkhususkan diri untuk hadir. Berarti hatinya sehat teman-teman. Dan orang yang hatinya sehat, mendengar kemaksiatan dia akan sangat benci dengan kemaksiatan itu. Ada sesuatu yang bergejolak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nauzubillah, ya Allah, jangan sampai aku seperti itu. Nah, itu kondisi hati yang sehat, imannya naik. Yang kedua, kondisi hati yang sakit ini yang mayoritas akhwat sekalian. Maksudnya apa? Hatinya itu tergantung circle-nya. Pernah mengalami? Kalau temennya soleh, solehah, dia ikutan baik ya. Aduh, tahun ini mah aku lagi versi solehah soalnya gabung relawan ya. Tapi di luar itu nanti mudah-mudahan yang di sini enggak. Wah, Ramadan ini aku lagi settingannya lagi jadi uhti deh. Wah, jadi akhwat solehah. Tapi nanti kalau ketemu gengnya ya, bestinya yang mengajak kemaksiatan, dia ikutan. Oh iya ya, capek jadi uhti mulu ya. Capek solehah mulu, udah deh sekali-sekali ya dikit-dikit lah, cuman dosa mah kecil ini masa Allah gak ngampunin begitu. Jadi hati itu masih kayak kebolak-balik ya.
Ada sebuah hadis yang mengatakan begini, hati itu terbolak-balik, bahkan saking mudahnya hati itu terbolak-balik ya, itu melebihi, panjenengan lihat gak kalau misalnya air mendidih kan suka ini ya, apa Mbak? Lutup-lutup ya kan kayak balik-balik gitu ya. Hati kita itu lebih mudah tuh, labil tuh goyang-goyangnya. Lingkungan berpengaruh, apa yang dia lihat berpengaruh, yang dilihat drakor. Ya Allah, sebelum tidur yang dilihat Lee Min Ho. Apa lagi? Yang dilihat Hyun Bin. Benar gak sih Hyun Bin? Atau sebelum tidur yang didengar BTS. Karena ARMY garis keras ya. Atau saya Blackpink. Atau saya kemarin Swifties. Ya. Nonton gitu ya. Dan itu mempengaruhi. Pernah gak sih panjenengan sebelum tidur tuh lihat atau mendengar apapun itu ke bawah sampai mimpi. Besok paginya kayak ada sesuatu yang beda ya. Dan itu biasanya terakhir apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Pengalaman begitu? Iya, begitu. Nah itu pengaruh tuh kondisi iman tuh. Jadi 50-50, kadang baik, kadang enggak, tergantung lingkungan. Karena kita mayoritas ada di kelompok kedua, kalau badan kita lagi kurang enak badan, lagi sakit, kan harus cari obatnya ya, supaya tadi iman kita sehat lagi nih, masuk ke kelompok yang pertama. Tapi ada orang yang sudah tahu imannya, kondisi hatinya, kadang A, kadang B, kadang X, kadang Z gitu ya. Tapi dia nggak mau mengakuinya, nggak mau menerapi hatinya, dia akan masuk ke golongan yang sangat dirugikan, yakni kelompok yang ketiga, hatinya sudah mati. Kalau yang tadi kelompok 1 hatinya sehat, kelompok 2 hatinya sakit ya. Jadi tergantung lingkungan. Yang nomor 3 ini yang paling berbahaya, hatinya mati. Ciri-cirinya apa? Imannya turun karena dia disibukkan oleh kemaksiatan. Perbedaannya apa? Kelompok yang pertama hatinya sehat, bersemangat dalam ketaatan. Kelompok 3 paling benci, paling mager kalau diajak dakwah. Paling entar-entar kalau diajak beribadah. Urusan dunia sat-set, tapi urusan akhirat apa ya Mbak ya? Entar-entar deh gitu ya. Entarlah sholat 5 menit sebelum pergantian waktu ya. Karena lebih disibukkan dengan urusan dunia. Nah makanya teman-teman kita akan bahas nih supaya hati kita tidak sampai ke kondisi yang mati tadi. Orang yang hatinya mati susah dikasih nasihat, hatinya keras ya. Dikasih nasihat sebaik apapun mental nasihatnya. Karena apa? Karena hatinya mati ya. Saya mau tanya, orang yang fisiknya sehat sama hatinya mati dibandingkan dengan orang yang fisiknya sakit tapi hatinya sehat, kira-kira lebih bagus yang mana? Pertama atau yang kedua? Semua sehat ya, hati sehat, fisik sehat. Tapi ternyata banyak orang yang nomor 2. Fisiknya sehat tapi hatinya mati. Di luar sana para ulama ya, walaupun usianya sudah tua, fisiknya tidak sekuat kita yang sekarang, tapi hatinya tetap mengingat siapa? Allah. Itu lebih mulia dibandingkan kita nih, mungkin yang fisiknya sehat tapi ternyata lupa atau jarang mengingat Allah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan futur. Nah, apa sih futur itu maksudnya? Apa hubungannya sama iman? Futur ini ya dari kata fataro artinya tenang setelah bergerak, lembek setelah keras. Yakni penyakit yang menebarkan racun dengan gerakan tersembunyi. Datangnya enggak tiba-tiba, tidak seketika, datang dengan berbagai cara. Maksudnya seperti apa? Futur itu adalah suatu penyakit hati yang dia bisa menyerang siapa saja, mau yang sholatnya rajin, mau yang gemar maksiat, semuanya berpotensi diserang penyakit futur ini. Cuman catatannya apa? Datangnya nggak tiba-tiba. Misalnya nih hari ini solehat gitu ya, solehat, besoknya futur, enggak, futur itu tuh penyakit yang masuk itu pelan-pelan aja. Tanda-tandanya apa? Nah ini. Jadi masuknya itu enggak langsung. Kalau kita ada penyakit ya, orang kalau penyakit, mohon maaf, nun sewu, misalnya penyakit kanker. Kalau dia tidak aware dengan keadaan tubuhnya, ketika didiagnosa biasanya sudah stadium tinggi ya, sudah stadium 3, stadium akhir. Nah, tapi kalau dia aware, dia bisa
men-treat dirinya lebih cepat lagi. Nah, futur ini tadi tandanya itu pelan-pelan. Masalahnya kita tidak sadar tandanya apa saja, ujung-ujungnya udah parah, imannya udah keburu turun. Nah, tanda yang pertama apa? Nah, harapan saya nuhun sewu, tanda-tanda ini jadikan muhasabah diri panjenengan. Jangan diri orang lain, ya. Evaluasi ini saya ada nggak tanda-tanda di sini nih dari antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau setidaknya ada satu saja tanda dari 6 ini, semoga kita bisa segera bertobat, naikin lagi imannya. Yang pertama tanda futur apa? Hatinya keras. Tadi ya, susah menerima nasihat, susah menerima ajakan kebaikan, ya, hatinya keras. Yang nomor 2, meremehkan ketaatan. Ya, jadi menganggap bahwa ya taatnya nanti aja deh, yang lain duluan. Dia tidak cepat, tidak bersegera dalam urusan kebaikan. Jadi ketaatannya tuh di nomor kesekian kan. Yang nomor 3, nah ini unik nih. Tanda-tanda futur itu adalah membenci orang-orang yang soleh. Ngelihat temennya ngaji bukannya seneng, tapi dia malah dengki. Ih, sok alim gitu ya. Ngapain sih aku diajak-ajak? Ih gitu ya. Gak suka ngelihat orang berbuat kebaikan, membenci orang-orang soleh. Suka menjelek-jelekan ulama ya, dengan saudara-saudari seiman ya, seislam, kasar ya. Atau ya dengan orang-orang yang berbuat baik dia anti banget, nggak suka. Nah ini ciri-ciri tanda-tanda orang yang terkena futur. Yang nomor 4, hilangnya kecemburuan dengan agama. Maksudnya seperti apa? Dia bahkan suka mengolok-olok agamanya sendiri. Ya, dia sebagai muslim, sebagai muslimah tidak bangga dengan identitas kemuslimannya, tidak bangga dengan apa yang dia gunakan, justru dia mengolok-olok agamanya sendiri. Sekarang ada nggak orang yang seperti itu, Ahwat? Ada. Ya, jadi orang yang tidak mencintai agamanya, agamanya itu hanya sekedar tertulis di kartu pengenalnya saja, tapi nyatanya hatinya jauh dari Allah. Yang nomor 5, tanda futur imannya lagi turun adalah sulit untuk bersabar dan sulit untuk bersyukur. Sabar dan syukur ini adalah 2 sayap seorang muslim. Kalau kita ingin menuju surganya Allah yang tertinggi, sayapnya kanan kiri harus ada. Sabar ada, syukur saja. Jadi sabar iya, syukur juga iya. Gak cuman sabar aja tapi gak pernah bersyukur, atau bersyukur aja tapi gak pernah bersabar. Dua-duanya harus balance, dua-duanya harus seimbang. Sekarang ada kondisi seperti ini. Jika ada seorang hamba atau seorang muslim, seorang muslimah ditimpa musibah, dia lebih mudah bersabar atau bersyukur? Ahwat, lagi musibah nih, ujian, dia lebih mudah bersabar atau bersyukur? Bersabar. Bisa nggak kalian ketika diuji sama Allah tetap bersyukur? Hebat kalau bisa. Kehilangan sesuatu, alhamdulillah. Bisa? Ciri-ciri orang yang imannya bagus adalah dia bisa terendah dalam kehidupannya. Kehilangan yang dia sayang, kehilangan barang yang dia inginkan, yang sudah dia ingin tiba-tiba hilang, atau diuji Allah dengan kelaparan, kesempitan, tapi tetap bisa menemukan titik-titik syukur, itu jos, hebat. Karena rata-rata ketika orang ditimpa musibah lebih mudah untuk tadi bersabar, betul ya. Tapi ada lagi kondisi yang kedua. Ketika orang ditimpa atau diberikan nikmat sama Allah, dia lebih mudah bersabar atau bersyukur? Dikasih nikmat nih, lebih mudah bersyukur. Tetap bersabar enggak? Bersabarnya apa? Bersabar dalam ketaatan. Lebih susah enggak? Contohnya, sebelum dikasih nikmat, karena diuji terus tuh ya sama Allah, sabar banget, doanya kenceng. Kalau sujud tuh enggak bangun-bangun ya. Karena berdoa, sedekahnya banyak. Ya, karena sedekah itu meredamkan amarah Allah. Dia punya hajat, dia banyak sedekah. Ketika ujiannya banyak, dia mendekat kepada Allah, ibadahnya bagus. Tapi ketika Allah kasih nikmat nih, jeks, nikmat ya, bisa itu materi, non materi, nikmatnya banyak. Yang tadinya ketika Allah kasih ujian dia bisa bersabar, ya,
tapi ternyata ketika justru Allah kasih nikmat, ibadahnya yang tadinya naik malah semakin turun. Ada yang seperti itu? Banyak. Mungkin kita salah satunya, ya. Dulu ketika Allah kasih ujian, kita nangis terus, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Tapi giliran dikasih nikmat, kita lupa sama Allah. Giliran dikasih kelapangan, kita nggak sedekah lagi. Dulu sempit aja bisa sedekah teman-teman. Tapi sekarang orang lapang justru sulit untuk sedekah, bener ya. Rata-rata kan kalau sedikit tuh ada sedekah deh gitu ya. Tapi Allah kasih nikmat yang banyak, lapang, sedekah tuh banyak orang yang justru tertahan. Makanya seruannya bersedekahlah, berinfaklah dalam lapang dulu, saat sempit sekalipun tetap bersedekah. Ya, jadi kalaupun maksudnya ini Allah kasih nikmat yang banyak, bersabarlah untuk tetap taat kepada Allah. Tetap sabar dalam sholatmu, tetap sabar dalam sedekahmu, tetap sabar dalam ibadah-ibadahmu yang lain. Dan tanda futur yang nomor 6, nah ini. Nomor 6 adalah terang-terangan dalam bermaksiat. Di luar sana banyak yang mengaku bagian dari umat Rasulullah, yang mengaku beragama Islam, tapi ternyata bangga ketika bermaksiat dan justru malu ketika berbuat kebaikan. Ada yang seperti itu? Banyak. Contohnya apa? Malu pakai jilbab, nanti dikata Bu Haji, gitu ya. Nanti disapanya macam-macam, tapi kalau diminta untuk membuka auratnya, dia bangga. Kita tahu di dalam Islam tidak boleh yang namanya melakukan perzinahan, haram. Tapi saya mau tanya lagi nih, di zaman sekarang banyak gak orang yang melakukan perzinahan? Malu atau bangga rata-rata? Gue dong baru liburan sama pacar gue ke luar negeri. Bangga, di-upload lagi di sosial media. Banyak ya seperti itu ya. Bangga tuh bermaksiat. Bukannya takut, bukannya malu, bukannya menghindar dari maksiat, tapi ternyata orang yang futur justru bahagia, bangga dan merasa tinggi derajatnya ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi nun sewu, ketika ahwat, umahat, mbak-mbak, ibu-ibu sekalian merasakan tanda-tanda ini, maka mari kita segera bertobat kepada Allah. Ini ya. Ya Allah, mungkin selama ini hatiku keras. Dikasih nasihat tuh banyak nolaknya. Dikasih nasihat itu kok susah banget masuknya, ya Allah. Ya Allah, mungkin selama ini aku terlalu meremehkan ketaatan. Aku ibadahnya entar deh, entar aja 5 menit lagi deh gitu ya. Scrollingnya 5 menit ternyata 1 jam bablas ya. Pernah gitu gak ya? Udah deh istirahat dulu nih, matanya ngantuk nih, sepet nih habis tilawah, udah deh istirahatnya. Lucunya gini, kalau tilawah itu mata tuh berat banget ya, bagi jam-jam segini. Pokoknya mata tuh udah kayak diapain? Dikasih apa mbak? Dikasih lem ya, iPhone ya. Tapi giliran buka handphone, kayak di charge tuh. Serius loh, dia jadian ya. Waduh gitu ya, matanya langsung terang lagi. Ya Allah, itu ya fenomena yang terjadi. Ya mungkin ya kita, saya, panjenengan pernah melakukan hal itu. Ya Allah, selama ini ternyata saya banyak benci teman-teman saya yang soleh, yang sering ngajak saya taklim, sering saya cuekin, tapi giliran mantan saya iyain gitu ya. Aduh ya Allah, ini susah banget. Allah, yuk kita kembali kepada Allah. Jalannya itu taubat. Ya, jalannya adalah bertobat kepada Allah. Musibah yang menimpa agama mengakibatkan hati seorang hamba menjadi hitam dan kelam. Hatinya jauh dari Allah. Akhwat wa umat semuanya yang hadir di sini pasti, saya mengatakan ya, pasti pernah atau sedang diuji oleh betul? Lagi diuji ya sama Allah, ujiannya beda-beda ya. Ada yang ujiannya di keluarganya, ada yang musibahnya datang dari keuangannya, ada yang ujiannya dari tetangganya, ujiannya dari teman kosannya mungkin, dari orang tuanya, atau dari teman sesama satu organisasi. Yang paling sering itu ujiannya dari diri sendiri ya. Kita sibuk nyalain orang lain, ternyata diri kita yang bermasalah. Tapi nyatanya dari sini apa? Musibah yang paling berat itu apa? Nah ini tolong di bold, diilingkerin kalau bisa ya, dijadikan quotes.
Musibah yang paling berat itu ketika kita menjauh dari Allah. Itu. Jadi selama engkau diuji sama Allah, tapi hatimu semakin dekat kepada Allah, sejatinya itu bentuk cintanya Allah kepadamu untuk menarik dirimu lebih dekat kepadamu, kepada Allah ya. Tapi yang bermasalah apa? Udah dikasih ujian, bukannya mendekat, tapi malah berlari menjauhi Allah. Nah, musibah yang menimpa agama menyebabkan seseorang selalu mengikuti hawa nafsunya. Pada waktu itu ia tidak peduli lagi dengan keridhaan Robnya. Yang penting adalah hatinya puas, hawa nafsunya terpenuhi. Tidak peduli apakah Allah ridho kepadanya atau tidak. Nauzubillah. Ya, rugi teman-teman ya. Jadi kalau kita melakukan ya seenaknya kita, ya sepuasnya kita, seinginnya kita saja tanpa mempedulikan Allah ridho atau tidak, itu merupakan jalan hidup orang-orang yang sangat dirugikan. Nah, oleh karena itu di sini ada quotes juga. Jangan sampai ya, nauzubillah, jangan sampai menunggu dunia kita hancur dulu untuk segera kembali menuju Allah. Jangan sampai kita tobatnya nunggu Allah kasih ujian yang berat, nunggu sakit dulu, nunggu kehilangan orang yang kita sayang dulu, nunggu kehilangan yang kita cintai dulu, baru kita menuju Allah. Jangan, karena belum tentu usia kita nyampe teman-teman. Urusan duniamu boleh saja hancur saat ini, tapi jangan sampai nauzubillah, jangan sampai cintamu kepada Allah justru semakin luntur, lebur, terkubur. Jadi kalau kita diuji sama Allah, pastikan cinta kita semakin menguat kepada Allah. Tuh. Quotes yang kedua apa di sini? Nah, dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah." Nah, ini sampai saya kasih warna beda ya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Back to Allah. Walaupun kita sudah melewati banyak batas-batas yang sudah Allah terapkan, walaupun kita maksiatnya banyak banget sampai malu lihat kaca, ya Allah ini hambamu tuh udah benar-benar saking banyaknya maksiat, dosa tuh udah batas tuh udah diterabas, udah mungkin batasnya Allah kasih udah kita tendang, udah kita lewatin, tapi tetaplah kembali kepada Allah. Itu ya. Kenapa? Karena Allah itu justru melarang orang berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kita merasa ya sudah deh, mumpung nih ya udah maksiat banyak, udah banyak dosa, ya udahlah, udah nyebur aja sekalian berenang di dalamnya, jangan. Ya. Kita putus asa, kayaknya Allah nggak mungkin ngampunin aku. Kayaknya aku tuh terlalu kotor, terlalu hitam sehingga nggak pantas tobat kepada Allah. Allah melarang hal itu. Justru Allah mengatakan apa? Jangan pernah berputus asa, jangan pernah takut untuk kembali kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, sesering apapun kita futur, tetap on the way back to Allah. Ini kalau urusan sama manusia gak mungkin begini ya. Sama manusia aja ngelakuin satu kesalahan tuh diingatnya bisa seumur hidup ya. Apalagi sesama perempuan, jangan salah ya. Di sini sudah ada yang menikah? Udah ada nih ya. Jadi kalau pasangan suami istri itu kasihan suaminya ya. Suami melakukan satu kesalahan, istrinya tuh bakal inget ya sampai beranak cucu nanti. Nah, misalnya suami melakukan kesalahan, nanti yang diungkit sama istrinya tuh 10 kesalahan suaminya. Susah memang kalau urusan sama manusia. Tapi kata Allah apa? Walaupun kesalahanmu banyak, kembalilah. Aku tetap menerima dirimu. Nggak akan aku ungkit-ungkit lagi tuh. Beda sama sesama manusia. Kita kalau berhubungan sama orang melakukan kesalahan, balik ke dia lagi kan kita nih yang dizolimin ya, menerima orang lain yang zolim sama kita kan pasti ada perasaan, dulu tuh aku tuh disakitin loh sama dia, udah maafin sih tapi kayak hatinya tuh kayak gimana gitu. Pernah ya? Kayaknya tuh aduh maafin tapi kalau ngeliat muka dia jangan dulu deh gitu. Tapi sama Allah enggak, sini balik. Kembali kepada Allah, aku akan terima dirimu. Jadi walaupun banyak batas sudah kita langgar, selagi Allah kasih nikmat usia, nikmat umur, nikmat waktu, on the way back to Allah. Balik lagi kepada Allah. Dan di sini katakan dalam hadis riwayat Tirmizi, wahai anak Adam,
sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap padaku, maka pasti aku akan mengampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Nah ini, Allah itu kalau sudah mengampuni nggak ngungkit-ngungkit, ya udah yang lewat ya berlalu, ya. Aku mengampuni dosamu, engkau taubatan nasuha, aku terima. Beda sama urusan manusia, pasti bakal diungkit-ungkit, apalagi masalah utang, ya. Iya sih aku maafin, tapi kamu ingat gak sih kamu tuh dulu pernah ngutang loh sama aku gitu ya. Belum bayar lagi ya. Bayarnya juga kurang lagi. Beda deh. Pokoknya kalau urusan sama manusia itu nggak bakal ini ya tenang. Tapi kalau sama Allah, Allah itu nerima totally kita, pure kita, tanpa pamrih, tanpa hitung-hitung lagi, walaupun dosa kita banyak. Nah, dalam hadis ini dikatakan, wahai anak Adam, seandainya dosamu membubung tinggi hingga ke langit, teman-teman, penuh nih langit dengan dosa kita, tentu aku akan ampuni tanpa aku pedulikan. Itu kan baiknya Allah ya sama kita. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kalau tadi sepenuh langit, ini sepenuh bumi ya, turun ke bawah, dan engkau mendatangiku dengan dosa itu, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Tapi teman-teman perhatikan di sini, dalam keadaan apa? Tidak syirik. Syaratnya itu. Jadi iman itu penting. Karena Allah itu mengampuni dosa kita yang tadi setinggi langit atau sepenuh bumi itu dilihat dari iman kita. Selagi kita tidak syirik kepada Allah, maka semua dosa masih besar kemungkinannya untuk diampuni oleh Allah. Tapi teman-teman, kalau kita syirik sekecil apapun, hati-hati. Itu bisa jadi tertolak tuh tobatan-tobatan kita. Ya, maka pastikan hati kita sedikit pun atau iman kita tidak sampai syirik kepada Allah. Maka di bulan Ramadan ini, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kita di bulan mulia teman-teman, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. It's time to move, saatnya perubahan, saatnya mendekat kepada Allah, saatnya balik lagi kepada Allah di bulan Ramadan. Allah udah kasih garansi nih, hadis Sahih Bukhari Muslim, imanan wahtisaban. Jadi berpuasa itu gak cuman karena menahan lapar, gak cuman menahan haus, gak cuman karena tarawehan doang ya di bulan Ramadan, tapi syaratnya adalah imanan wahtisaban ya. Jadi dengan iman yang kuat dan wahtisaban itu ikhlas mengharap ridhonya Allah, maka ganjarannya apa? Allah akan mengampuni dosanya di masa lalu. Nah, jadi jangan sampai momen Ramadan ini lewat begitu aja ya teman-teman ya. Jangan sampai Ramadan lewat tapi dosa kita nggak ada yang diampuni oleh Allah. Oke. Nah, di sini ada juga dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha itu taubatan yang semurni-murninya. Jadi nanti kita bahas ya, ada beberapa syarat taubat yang murni itu seperti apa. Tapi sebelum itu, di sini ada kisah ya. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang menerima taubat hambanya. Nah, ini bedanya Allah dengan makhluk apa? Kalau kita ya menerima permintaan maaf dari teman kita, ya tergantung nih mood kita senang atau kagak. Tapi Allah kalau ada hambanya yang mendekat kepada Allah dengan banyak dosa, dia tobat, Allah itu bukannya tuh kan taubat kan, yuk aku udah bilang gimana, enggak. Tapi Allah itu bener-bener, sini hambaku, aku senang banget kamu tuh ke aku lagi, sini hambaku yang berdosa sih di sini, aku betul-betul akan menyambutmu dengan sangat bahagia. Lucu teman-teman ya, Allah itu kalau udah mencintai itu udah totally. Tapi kita nih kalau sama manusia, sama teman kita kan perhitungan ya, oh dia mau minta maaf nih, ikhlas kagak nih maafin ya gitu ya. Kita banyak pikiran, tapi Allah itu sangat senang. Nah, sangat senang kalau ada hamba yang bersegera bertobat kepada Allah walaupun dosanya banyak sekali. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim ini yang pertama teman-teman, saking senangnya Allah menerima hamba yang bertobat kepada Allah, itu sama dengan seseorang. Ini diumpamakan ya dalam hadis riwayat Muslim ini,
Ada seseorang yang dia naik unta di padang pasir. Nah, untanya itu bawa perbekalan, teman-teman. Suatu ketika unta yang bawa perbekalan dan mereka lagi di padang pasir tuh ya, untanya itu pergi meninggalkan dia, otomatis orang tersebut sendirian susah bertahan hidup. Akhirnya orang tersebut bersandar di sebuah pohon ya, sedih banget orang itu sampai ternyata untanya yang dia tadi betul-betul dia inginkan datang sendiri sama bawaannya lengkap. Nah, saking bahagianya orang itu mengatakan seperti ini, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kebalik ya, jadi saking kagetnya, wah ini unta yang saya cari tiba-tiba datang sendiri, sangat bahagia sampai kebalik. Ya Allah, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Kebalik, aku adalah Tuhanku, Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Kebalik ya, saking bahagianya. Itu adalah ekspresi manusia yang bahagia, apalagi Allah ketika menyambut hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah. Itu kisah yang pertama. Yang kedua, kisah taubatnya pembunuh 100 orang. Pernah dengar ya? Jadi ada seorang pembunuh sudah membunuh 99 orang mau tobat. Teman-teman, membunuh satu manusia saja itu dosanya sudah besar banget. Apalagi ini bunuh berapa? 99 orang. Tapi mau tobat tuh, pembunuh aja mau tobat loh teman-teman. Udah bunuh 99 orang. Mau tobat, dia menghadap kepada ahli ibadah. Ahli ibadah mengatakan begini, nggak mungkin tobat lo, gitu ya, tobatmu tuh diterima sama Allah karena engkau tuh udah dosanya udah parah banget deh. 99 orang mau mengharap apa lagi dari Allah? Nggak bakal diterima. Nah, mendengar itu, pembunuh tadi jadi emosi, akhirnya dia dibunuh tuh. Dia bunuh ahli ibadahnya yang tadinya 99 orang, total tambah saja di berapa? 100 orang. Nah, tapi muncul lagi tuh, ya Allah tadi udah bunuh orang di 100, tapi saya pengen taubat ya Allah. Dia datang lagi ke orang yang kedua, ahli ilmu. Dia mengatakan, wahai fulan, saya ini sudah membunuh 100 orang. Saya mau tobat kepada Allah, terima gak tobatnya saya Allah nih, kira-kira saya udah dosa parah begini. Ahli ilmu jawabannya beda sama ahli ibadah. Ahli ilmu mengatakan apa? Tentu saja, selagi engkau beriman, semua tobatmu atas mausuha tadi ya, tobat semurni-murninya itu akan diterima oleh Allah. Senang pembunuh itu. Dan tapi ahli ilmu mengatakan begini, cuman kalau mau bertobat, saran saya kamu harus tinggalkan lingkunganmu yang dulu, karena lingkunganmu dululah yang membuatmu jadi pembunuh seperti sekarang. Maka engkau harus hijrah ke sebuah tempat di mana tempat tersebut engkau akan menjadi orang yang betul-betul berubah karena Allah. Tobatmu akan istiqomah di jalan Allah. Maka singkat cerita akhirnya sang mantan pembunuh itu pergi ya teman-teman, hijrah dari tempat yang tidak baik menuju ke tempat yang lebih baik. Di tengah perjalanan tiba-tiba dia meninggal dunia. Belum nyampe tuh teman-teman mau hijrah, belum nyampe udah meninggal. Nah, 2 malaikat turun, 1 malaikat rahmat, 1 malaikat azab. Mereka rebutan. Malaikat azab mengatakan ini bagian gue nih. Kenapa? Dia membunuh 100 orang loh, dia belum nyampe ke tempat dia mau hijrah udah mati. Berarti kan otomatis dia masuk ke tempat masuk neraka, orang dia belum kelar kok taubatnya gitu. Tapi malaikat rahmat mengatakan gak bisa, dia nih bagianku masuk surga. Kenapa? Karena dia kan udah niat taubat walaupun belum nyampe. Akhirnya tarik-tarikan tuh ya, ini masuk mana nih, surga neraka, surga neraka. Tapi ternyata Allah menurunkan penengah, malaikat yang ketiga. Diukurlah jarak, ya malaikat yang ketiga itu punya solusi, diukurlah jarak di posisi mana si mantan pembunuh itu lebih dekat, di tempat tujuan dia hijrah atau posisinya di tempat dia meninggalkan lokasinya. Ternyata ketika diukur dia posisinya lebih dekat ke arah tempat dia mau hijrah, maka otomatis dia menjadi milik malaikat rahmat atau azab? Rahmat. Tuh, belum nyampe tempat aja, asal niatnya tulus karena Allah, masuk surga teman-teman. Apalagi kita kan gak nyampe bunuh orang ya. Tapi seringkali kita gak bunuh orangnya tapi gerak untuk hijrah aja susah ya. Nah jadi mari kita belajar dari sini ya, jangan sampai menunda-nunda hijrah dan tobat kita. Dan ada kisah yang terakhir, kisah tobatnya wanita pezina. Jadi ada wanita pezina yang dia itu berzina nuhun sewu sampai mengandung teman-teman ya, di daerah Juhannah. Tapi dia mau bertobat, bayangkan berzina sampai mengandung, tapi dia mau bertobat, dia menuju pada Rasulullah, ya Rasulullah saya berzina.
tapi saya sedang mengandung. Maka kata Rasulullah, tunggu sampai kandunganmu, engkau melahirkan anakmu, maka setelah itu engkau kembali lagi. Nah, jadi ketika lagi hamil besar, dia melahirkan, anaknya sudah lahir, dia kembali lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anak saya sudah lahir, saya siap bertobat kepada Allah, saya siap dirajam. Ya, dia dirajam ya. Dirajam itu ya sampai meninggal, teman-teman. Seorang mantan pezina, tapi dia bertobat kepada Allah sampai dia minta dirinya sendiri untuk dirajam sampai dia meninggal dunia. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Jenazah fulanah itu ya sampai disolatkan oleh Rasulullah. Para sahabat heran, wahai Rasulullah, kok mau sih nyolatin wanita yang meninggal karena dirajam akibat dia berzina? Itu dosa besar, teman-teman. Tapi apa kata Rasulullah? Wanita ini sudah bertaubat kepada Allah. Dan taubatnya kepada Allah itu kalau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah itu masih cukup. Merinding ya? Berarti apa? Kalau sudah bertobat kepada Allah, mau sebesar atau seberat apapun kemaksiatan kita, asal tulus kepada Allah, itu diterima sama Allah. Ya, jadi dari 3 kisah ini semoga semakin menguatkan kita ya teman-teman untuk bersegera on the way back to Allah. Nah, syarat taubat. Tadi kita sudah bahas kondisi iman yang naik turun. Ya Allah, saya lagi futur nih Allah. Tadi merasakan tanda-tanda futur ada 6 ya. Saya memutuskan untuk bertaubat ya Allah. Syaratnya apa? Yang pertama, berhenti, stop dari dosa yang dilakukan. Misalnya apa ya? Ya Allah, saya biasanya gibah dah ya, gibah, ngomongin teman. Mau tobat, dari Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan nomor 1 syaratnya stop dulu gibahnya. Gimana mau bisa tobat kalau gibahnya masih jalan ya? Jangan berpikir begini, aduh puasa deh, katanya kalau puasa itu kita gibah pahala puasa berkurang ya. Gibahnya dilanjut habis taraweh. Jangan teman-teman ya. Jadi stop dulu, gibahnya di stop. Yang nomor 2, menyesal. Ya Allah, aku udah gibahin teman aku ya Allah, ya padahal dia baik. Ya. Senang aja kalau ngomongin dia. Jangan, di stop dan disesali, ya Allah aku benar-benar gak mau ngomongin gibah, gosipin teman aku lagi. Yang nomor 3, bertekad tidak mengulangi. Jadi berhenti, stop, menyesal, dan betul-betul berazam, berkomitmen gak mau ngulangin kesalahan dosa tersebut. Ya. Dan yang nomor 4, nah ini, kalau kita berurusan sama manusia teman-teman, ya misalnya kita zolim nih sama teman kita, atau ada permasalahan ya dengan ya permasalahan muamalah lah, maka syarat tobat itu gak cuman berhenti di antara nomor 1, 2, 3, tapi nomor 4 ya kita selesaikan. Kita minta maaf sama teman kita, kalau ternyata ada masalah hutang piutang, mohon maaf ya, atau masalah muamalah yang lainnya harus ada kejelasan ya, sehingga kita terbebas dari menzolimi teman kita. Jadi yang pertama stop, yang kedua kita menyesal, ya menyesal dengan semenyesal-menyesalnya. Yang ketiga kita betul-betul gak melakukan hal itu lagi, dan kalau berhubungan sama manusia maka tunaikanlah ya hak dari manusia atau orang tersebut sampai kita tuntas permasalahannya. Itu syarat tobatnya. Kita masuk ke poin yang terakhir teman-teman. Tadi futur sudah, kondisi hati sudah. Kita ulang ya, futur dari kata apa? Fataro, artinya lembek setelah keras ya. Jadi futur itu datangnya tidak tiba-tiba, hati-hati. Jangan sampai ada yang merasa aku nggak bakal kena futur, aku sholatnya rajin, aku puasanya rajin, aku pakai jilbabnya bagus. No, futur itu nggak bisa milih-milih. Maksudnya, aduh aku milihnya yang ini aja deh, yang itu deh, atau yang pakai jilbab warna ini aja deh kena futur, enggak. Bahkan sekelas ya para alim ulama ya, para orang-orang yang beriman itu juga bisa terkena penyakit futur. Cuman orang-orang yang beriman kepada Allah ketika tahu dirinya futur, dia mau bangkit lagi. Dia mau menstabilisasi keimanannya lagi. Nah, jadi futur tadi datangnya tidak seketika ya, ada waktunya. Terus kita sudah bahas kondisi hati ada 3. Masih ingat tadi kondisi hati yang pertama, hati yang apa? Sehat. Yang kedua hati yang sakit, yang ketiga hati yang mati. Kita juga sudah bahas masalah taubat, ada rukunnya.
Yang pertama rukun tobat itu kita harus apa? Stop. Yang kedua harus apa? Menyesal. Yang ketiga bertekad untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Dan yang keempat kalau berhubungan dengan orang lain maka kita tunaikan haknya yang kita zolimi tadi. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga supaya tetap masih on the way. Nah karena kan tadi iman itu kadang-kadang tergantung tuh lingkungan kita ya teman-teman. Wah hari ini tobat, besok ini lagi ya, maksiat lagi. Maka supaya tetap istiqomah teman-teman ada beberapa tips untuk istiqomah. Nah, sebelumnya di sini pengertian istiqomah itu apa? Istiqomah adalah menempuh jalan agama yang lurus atau benar, tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Nah, jadi istiqomah ini mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah lahir dan batin dan meninggalkan semua bentuk larangannya. Jadi istiqomah itu berat teman-teman. Banyak orang yang hijrahnya gampang, tapi istiqomahnya berat. Betul ya? Pakai jilbab panjang mah gampang, yang susah istiqomah. Ada juga orang yang hijrahnya susah, istiqomahnya tambah susah. Ya. Tapi sebaliknya juga ada yang hijrahnya susah, tapi ternyata Allah berikan kemudahan untuk beristiqomah. Makanya saya selalu mengatakan begini, wahai para akhwat, para muslimah yang sudah bertaubat kepada Allah. Janganlah engkau merasa lebih baik dari saudarimu yang sudah menggunakan jilbab, yang sudah rajin ngaji, yang sudah menjalankan ibadah-ibadah karena Allah. Ya Allah, jangan sampai ada perasaan saya lebih hebat dari dia. Karena futur itu bermula dari tadi tuh, bisikan bahwa kita sudah merasa paling hebat dari saudari kita. Nah, dan ini lebih susah membuat kita untuk istiqomah. Sebaliknya, yang belum mau berhijrah, jangan takut untuk berhijrah dengan alasan susah untuk istiqomah. Ya, karena yang memberikan kekuatan kita bisa istiqomah adalah Allah. Jadi jalani dulu aja. Jangan takut untuk berhijrah dan jangan takut untuk merasakan beratnya istiqomah. Karena memang istiqomah itu pasti berat. Cuman kalau backingan kita Allah, seberat apapun ujian dalam istiqomah akan mudah kita lewati. Nah, kita tutup dengan beberapa tips untuk istiqomah. Nah, ini yang paling sering ditanyakan. Semoga Ramadan kita juga bisa istiqomah. Yang pertama, istiqomah itu niat karena Allah. Bapak, mbak-mbak, ibu-ibu, akhwat, umat sekalian, berubah jangan karena suami ya. Berubah jangan karena mantan ya, untuk nunjukin balas dendam. Pernah ada tren loh. Apa ya trennya tuh ini. Yang lalu kamu ninggalin aku nih, lihat 10 tahun sekarang aku tuh lebih charming gitu ya, lebih splendid, shimmering, nah, lebih sparkling. Jangan. Pakai jilbab jangan karena terpaksa dari orang tua, jangan. Karena kalau niat awalnya aja bukan karena Allah, hakul yakin istiqomahnya berat. Contohnya apa? Semisal ada seorang akhwat yang memutuskan hijrah supaya dilirik sama takmir. Oh, nggak ada ya. Misalnya dia punya ini nih, punya ikhwan yang dia demenin banget. Setiap doa disebut namanya. Namanya amin gitu ya. Enggak, ikhwannya namanya amin gitu. Ya Allah, berikan saya amin ya Allah, amin. Atau ya Allah berikanlah rahmat untukku. Oh, namanya ternyata rahmat ya. Disebut-sebut itu ya. Dan mencari informasi, si Rahmat itu sukanya cewek yang pakai jilbab panjang. Suka lihat cewek yang pakai abaya. Udah diborong semua abaya, dia pakai jilbab itu. Cuman gara-gara si Rahmat. Ternyata kita udah borong abaya, udah pakai jilbab panjang, besoknya dapat undangan nikah dari si Rahmat. Kretek hatinya ya. Udah beli check outan abaya banyak, udah berusaha tampil sesolehah seuhti mungkin gitu. Ternyata si Rahmat yang kita doa-doakan kagak datang kepada kita. Udah deh tuh, istiqomahnya bakal berat atau ringan? Susah, karena tujuannya bukan karena Allah, tapi karena si Rahmat tadi. Jadi niatnya harus karena Allah. Kalian datang ngaji jangan karena terpaksa, susah istiqomah. Orang yang datang ngajinya karena terpaksa, capek dikit pulang. Kayak begini materinya, tempatnya begini, capek besok-besok gak mau lagi. Jangan. Tapi karena siapa? Semuanya harus karena Allah. Itu fondasinya. Jadi kalau ada yang tanya ke saya selalu menjawab gini, niatmu lurus atau enggak?
Karena niatmu karena Allah, mau ujian jodohnya belum dapat kek, finansialnya gonjang-ganjing kek, masalah banyak kek, dia akan tetap istiqomah karena kekuatannya berasal dari niat yang besar, niat yang tekadnya yang kuat karena Allah. Yang kedua, nah, Al-Quran adalah manual book kita. Ya. Jadi kalau ingin istiqomah, jangan pernah lepas dari panduan Allah yang ada dalam Al-Quran. Apalagi ini bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan bulan yang mulia? Salah satu penyebabnya karena di dalam Ramadan itu turun Al-Quran. Ya, Ramadan, bulan yang lain Al-Quran turun enggak? Enggak ya, di bulan Ramadan ada nuzulul Quran nanti. Maka kalau teman-teman lagi futur, salah satu terapinya imannya lagi turun nih ya, coba paksa, bener-bener paksa baca Quran. Pernah nggak ada yang pengalaman lagi bermasalah imannya, baca Quran, imannya langsung naik? Ya, baca Quran tuh kayak, ya kok Allah tahu ya isi hati aku, apalagi baca artinya, kok pas banget ya. Aku lagi kehilangan rahmat, pas buka ayatnya, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Oh berarti mungkin dia kurang baik untuk aku. Gitu kan. Biasanya tuh begitu. Makanya kalau baca Quran, kalau bisa jangan cuman Arabnya aja ya, baca artinya. Tuh kayak langsung gitu ya. Tak, ya Allah, aku diingetin ya Allah kok bisa pas banget baca Quran. Karena Al-Quran itu kan asyifa, penyembuh ya. Maka kalau lagi futur jangan justru menjauh dari Al-Quran. Wah, khataman nih lagi syukuran nih ya. Khataman baru dipegang tuh Al-Qur'annya. Jadi hari terakhir Ramadan dia bawa Al-Qur'an tujuannya supaya bisa ikut makan-makan di khataman. Jangan teman-teman ya. Jadi harus diperkuat interaksi dengan Al-Qur'an. Nomor 3. Nah, ini gak kalah penting ya. Wahai para muslimah, wahai para wanita solehah yang ada di sini yang juga yang mendengarkan, hiasilah dirimu dengan ilmu. Karena para ulama mengatakan wanita itu kalau tidak menghiasi dirinya dengan ilmu, maka dia akan didominasi oleh perasaan. Dan perasaan itu akan lebih membuatnya berpikiran yang negatif daripada berpikiran yang positif. Betul. Wanita banyakkan dominasi perasaan atau logika? Perasaan. Makanya harus diimbangi dengan apa? Ilmu. Wanita yang berilmu dia tetap berperasaan, bukan berarti wanita yang berilmu tidak punya perasaan. Cuman bedanya dia dapat mengontrol dan mengelola perasaannya berdasarkan ilmu. Termasuk ketika kalian lagi turun, males banget paksakan diri untuk datang majelis ilmu. Kalau di sini sebelum buka ada kajian ya, udah dapat takjil gratis ya, dapat ilmu plus-plus tuh. Jadi ngecas. Makanya orang yang datang ke majelis ilmu, imannya yang tadinya turun, biasanya setelah keluar bakal turun terus atau dia bakal naik? Bakal naik, kayak ada casan tuh majelis ilmu. Yang nomor 4, membaca kisah orang-orang yang solih. Kita jadi tahu bahwa oh musibah kita tuh gak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Bahkan di zaman Rasulullah banyak para sahabat-sahabiah yang sampai rela mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan keislaman mereka. Contohnya seperti Sumayyah. Sumayyah itu adalah muslimah pertama yang wafat dengan mempertahankan akidah Islamnya. Kita juga bisa melihat ada sahabat-sahabat yang lain ya. Tetap on the way back to Allah walaupun ujiannya bertubi-tubi. Tidak pernah meninggalkan Allah dalam kehidupan mereka. Jadi banyak baca kisah orang-orang yang soleh. Yang nomor 5, nah ini yang sering lupa teman-teman. Pengalaman juga ya, sabar dan yakin dalam beramal soleh. Ingat, Allah itu menyukai amalan yang sedikit-sedikit tapi langgeng daripada amalan yang banyak tapi terputus. Paham maksudnya? Istiqomah seperti itu. Jadi misalnya kita gak pernah baca Quran nih, kita mau belajar baca Quran. Oke, lihat teman kita satu hari bisa 1 juz. Kita udah keder tuh ya, aduh 1 juz berat banget gitu ya. Kalau kita paksa, ulama mengatakan begini, kalau kita memaksakan target yang di luar batas kita, gampang atau berat istiqomahnya? Susah. Makanya pasang target itu yang realistis, tapi nggak putus teman-teman. Aduh kalau yang lain 1 juz saya belum bisa deh, saya bisa ngukur target. Ya bisa aja 1 hari 1 lembar deh gitu. 1 lembar, tapi kalian terus 1 hari sampai hari nanti ke-20 sampai 30 itu ngaji terus lembar-lembar itu lebih baik daripada 1 juznya cuma 1 minggu. Seminggu pertama 1 juz
ya. Ternyata minggu kedua udah merasa capek gitu ya. Pegel, kan udah punya tabungan banyak deh, udah khatam jadi nggak ngaji lagi. Itu nggak istiqomah teman-teman. Atau belum pernah sholat duha, ngelihat temannya sholat duha 12 rakaat, keder dong. Berat banget 12, kita belum pernah ya. Langsung mau 12, belajar dulu berapa? Wah boleh. Kalian sholat duha 1 bulan pertama 2 rakaat tapi gak terputus, itu lebih baik daripada 12 rakaat cuma 3 hari. Allah itu tadi suka amalan yang sedikit-sedikit tapi continue terus, konsisten. Cuman jangan ya udah deh 2 aja terus gitu ya. Karena kalau udah menikmati 2 nanti nambah rokaatnya gak terpaksa teman-teman. Aduh 2 kayaknya kurang nih, aku menikmati banget, akhirnya nambah jadi 4 gitu ya. Termasuk nanti setelah Ramadan kan udah seneng puasa. Semoga nanti setelah Ramadan puasa sunnahnya juga jadi lebih senang ya. Jadi lebih terbiasa badannya. Baik, yang nomor 6, mencari lingkungan pertemanan yang baik. Maka ketika teman-teman punya bestinya ngajak taklim, ngajak cari takjil. War takjil ya sekarang lagi ini ya, ngetren tuh. Wah lagi war nih takjil. Bestinya ngajak berbuat kebaikan, please jangan pernah dilepas besti yang cerewet kayak gitu tuh. Jadi kalau ada besti yang cerewet ngingetin, kamu tuh gibah mulu, jangan baca Quran, jangan dibenci. Besti begitu tuh besti antil jannah tuh. Iya. Justru kalau besti yang ngapain baca Quran, udah kita flirting aja tuh sama itu gitu ya. Udah nggak usah toksik gitu. Karena justru temanmu yang sejati itu adalah yang akan menarikmu dari jurang kemaksiatan dan mengajakmu untuk terus on the way back to Allah. Istiqomah lebih mudah bareng-bareng atau sendirian? Bareng. Sama seperti kawanan domba ya. Domba itu kan kalau bareng-bareng berkawan, maksudnya dalam satu kawanan gitu, serigala mau nyerang kan mikir-mikir dulu ya. Tapi kalau cuman sendirian, dombanya lepas, bakal dimangsa kan sama serigala. Sama, kita itu kalau istiqomah sendirian emang berat. Tapi kalau punya lingkungan pertemanan yang baik, kita mau futur dikit udah disenggol. Jangan, dijaga ya. Jangan lupa sholatnya, jangan lupa ngajinya. Besti sejati itu. Nomor 7, memperbanyak doa. Jadi kita istiqomah, kuat itu karena Allah, bukan karena kekuatan kita semata. Jadi banyak doa kepada Allah, minta keistiqomahan. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita ingat ya bahwa kekuatan itu datangnya dari Allah, dan kalau teman-teman lagi melemah, minta kekuatan terus kepada Allah. Dan yang terakhir ini yang works ya. Ini yang menurut saya, kalau saya pribadi ini yang works banget, mengingat kematian. Banyak orang yang meninggal dunia sebelum Ramadan. Saudara saya ada 2 orang yang meninggal dunia itu beberapa hari sebelum Ramadan. Ada yang Allah wafatkan saat Ramadan. Pertanyaannya kita kapan meninggalnya? Kita nggak tahu ya. Tapi ketika teman-teman mengingat kematian, kematian itu sejatinya kita tidak hanya menangisi orang yang meninggal dunia, tapi kita menangisi diri kita sendiri. Orang yang mengingat kematian itu akan memutus kenikmatan dunia yang terlalu banyak dan akan lebih mengingat kepada Allah. Kita kan gak pengen ya ketika mati kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Masalahnya kita gak tahu kapan matinya aja. Maka ketika kita mengingat kematian, kita akan mawas diri betul-betul, ya Allah jangan sampai saya meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat kepadamu. Maka terakhir dari saya ya teman-teman, please ketika kalian ibu-ibu, mbak-mbak, panjenengan semuanya berdoa kepada Allah, jangan hanya untuk urusan dunia kalian saja, tapi coba berdoa minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya akhir kehidupan yang baik, karena setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Pernah dengar berita setiap pagi ada pawartos lelayu? Pernah? Di sini diumumin nggak ya kalau ada yang meninggal dunia? Pawartos lelayu itu di masjid-masjid teman-teman ya. Dalam bahasa Jawa itu berita duka. Mungkin di masjidnya ada, kalau di masjid saya masih kenceng tuh ya, pawartos lelayu, meninggal dunia, disebutin, diumumin di speaker masjid, disebutin siapa nama almarhum, almarhumanya, meninggalnya di mana, kapan, terus keluarganya disebutin. Suatu saat kita pasti juga akan disebut namanya, tapi kita nggak denger aja ya, karena kita meninggal dunia.
kita semua pasti akan meninggal dunia, maka pastikanlah kita meninggal dunia sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Ya Allah, semoga kita, saya, hamba, keluarga, anak keturunan saya meninggal dunia dalam keadaan yang husnul khotimah. Ketika sedang taat kepadamu ya Allah dan sedang berada di puncak keimanan kepadamu. Nah itu doa aja. Maka semoga itu menjadi doa yang terus kita panjatkan di bulan Ramadan dan jadikanlah Ramadan itu sebagai bulan kita untuk on the way back, walau on the track, kembali di tracknya Allah, kembali mendekat kepada Allah dan jangan pernah menyia-nyiakan Ramadan karena belum tentu Ramadan ini akan kita kembali datangi di tahun-tahun berikutnya. Anggap saja ini Ramadan terakhir kita. Saudara-saudara kita yang meninggal belum tentu ya tahun kemarin menyangka bahwa belum bisa mendapatkan Ramadan di tahun ini. Maka bismillah, semoga Ramadan kita tidak hanya Ramadan yang numpang lewat saja. Ramadan kita tidak hanya Ramadan yang hanya sekedar menahan lapar dan haus, dapat baju lebaran, ya dapat THR, tidak hanya itu. Tapi Ramadan membuat kita semakin dekat kepada Allah, Ramadan membuat kita semakin betul-betul menjadikan diri kita berhias ilmu. Ramadan menjadikan kita lebih dekat lagi kepada kebaikan dan tentu saja istiqomah dari awal sampai akhir hingga nanti Allah menjemput kita dengan caranya yang paling baik. Sekian dari saya akhiri, mohon maaf jika ada salah yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah atas materinya, Masya Allah banget ya ibu-ibu dan kakak-kakak semuanya. Untuk sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab kepada kakak-kakak maupun ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya. Baik, gantian ya ibu-ibu, mbak yang mau bertanya, ibunya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ingin bertanya, apa hukumnya memutus pertemanan yang gemar bermaksiat? Yang kedua, apabila ada yang melakukan maksiat lalu bertaubat dan nasuha, lalu bermaksiat lagi dan seperti itu lagi, bagaimana? Terus yang terakhir, ini kan bulan puasa. Apa hukumnya kalau kita menelan air liur? Itu batal atau tidak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah taubat ya. Bagaimana kita memutus hubungan ya dengan teman atau circle yang banyak maksiatnya, itu boleh atau enggak? Nah, begini teman-teman. Ketika hadirin semuanya menemukan ada teman saudara kita yang bermaksiat kepada Allah, maka yang pertama, marilah kita tetap menjaga prasangka baik dulu. Itu. Ya. Oh, mungkin dia belum paham. Oh, mungkin ilmunya dia belum bisa sampai ke titik dia memahami bahwa yang dia lakukan itu salah. Oh, mungkin dia sebenarnya sudah mau berhenti tapi lingkungannya tidak mendukung dia. Jadi cobalah berprasangka baik dulu. Ya. Karena salah satu bukti keimanan seseorang itu, serendah-rendahnya iman itu adalah menjaga prasangka baik kepada saudaranya. Berat itu loh. Maka kita terus menjaga prasangka baik, itu yang pertama. Yang kedua, akan lebih baik ketika kita melihat bahwa yang bersangkutan bermaksiat, maka setidaknya kita bisa lakukan 3 hal. Yang pertama, kalau bisa kita ubah ya dengan tangan kita ada kemaksiatan, maka kita ubah dengan aksi kita, ya kita kasih tahu, oh yang kamu lakukan itu salah, ya nggak boleh seperti ini. Jadi kita kasih tahu, karena belum tentu dia tahu loh. Ya tadi ya kita tahu dia salah, tapi belum tentu dia tahu kalau dia salah. Maka kita kasih tahu lewat tindakan kita atau lewat lisan kita. Cuman kalau semisal dia udah kita kasih tahu nggak ngefek ya, udah kita lewat aksi, lewat lisan, tapi dia juga masih terus mengulang-ulang kesalahan, minimal yang nomor 3, apa hati kita tidak menyukai kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, jadi kita tidak suka bukan berarti tidak suka dia secara orangnya ya, tapi kita tidak suka dengan kemaksiatannya. Seperti itu. Cuman yang lebih baik lagi apa? Saya mengatakan begini, mungkin saat ini si fulan atau fulana masih suka bermaksiat. Tapi bukan berarti hidayah dari Allah tertutup untuk dirinya.
Saat ini bisa jadi dia belum berubah, tapi mungkin nanti di suatu waktu dia berubah dan dia bisa jauh lebih baik dari kita. Jadi kalau saya, jangan ditinggalkan, tapi justru terus kita temani, kita ingatkan ya, dan mudah-mudahan dengan kita berada di sampingnya itu bisa menjadi pengingat bagi dirinya. Dan makanya pentingnya bagi kita untuk berdakwah, ngajak dia kepada kebaikan. Jangan justru ditinggal. Kalau ditinggal dia akan semakin ya bermaksiat, gak ada yang ngingetin. Kita ingatkan sebisa kita dakwah semampu kita. Kalaupun dia berubah, nah ini juga yang sering lupa, nun sewu. Banyak orang yang merasa, oh dia berubah gara-gara aku loh. Oh dia berubah gara-gara dakwah aku loh. Oh dia pakai jilbab gara-gara aku yang ngajak loh. Jangan. Itu salah satu ciri sombong yang dibenci Allah. Karena orang jadi baik, itu karena apa? Hidayahnya Allah. Kita cuman perantaranya saja. Tapi kalaupun dia tidak jadi lebih baik, udah kita kasih tahu lewat lisan, lewat tindakan gak ngaruh. Oh berarti mungkin saat ini dia memang belum, tapi kita terus doakan dia supaya Allah kasih hidayah. Begitu ya. Jadi jangan ditinggalkan ya, terus kita doakan dan terus kita ingatkan dengan cara yang baik. Mengingatkan orang harus lihat orangnya, Mbak, Ibu. Ada orang yang bisa diingatkan lewat tontonan. Oh dia suka nonton, kasih video-video. Banyak orang yang bisa berubah bukan dari lisan temennya, bukan dari lisan orang yang di dekatnya. Oh tapi dia berubah dari orang lain. Makanya ajak dia kajian supaya nasihatin bukan kita tapi ustadz-ustazahnya. Nah itu bisa tuh ya. Atau dia bisa berubah karena dikasih hadiah. Ada orang yang hatinya berubah karena dikasih hadiah, ada. Ya. Dilihat karakter orangnya seperti apa, kita dekati dengan cara yang dia suka dan jangan lupa untuk berdoa. Seperti itu ya. Jadi sarannya jangan ditinggalkan, tetap didoakan dan semoga hadirnya kita menjadi salah satu perantara kebaikan untuk dirinya. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang nomor 2, gimana kalau udah taubatan balik lagi nih ya. Wah tobat ya Allah supaya nggak gosip. Besok tahu nggak ada menu baru loh. Maksudnya berita baru. Oh iya ikutan ya. Padahal kemarin baru tobat. Maksiat lagi. Ya ingat ya Allah astagfirullah tobat ya Allah tobat. Besok tergoda lagi. Makanya iman itu tadi naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Kalau seperti itu bagaimana? Yang saya baca teman-teman, Allah masih tetap membuka pintu tobat seluas-luasnya. Cuman masalahnya tadi masih ingat ya, mengingat kematian. Takutnya kita belum sempat tobat tapi udah keburu kan meninggal ya. Tadi karena tobatnya berulang-ulang ya, tobat maksiat. Ternyata Allah cabut nyawa kita pas lagi maksiat. Kan wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya. Jadi saran saya mari kita mempertahankan keistiqomahan kita, tobat kita sampai akhir. Karena belum tahu nih kapan kita akan meninggal dunia. Yang nomor 3, menelan air liur batal atau tidak Mbak? Susah kalau batal. Gimana ya? Jadi yang membatalkan itu diantaranya adalah yang memang dimasukkan ya, yang masuk lewat kerongkongan kita, bukan yang memang sudah berada di dalamnya. Ya jadi kalau misalnya air liur itu kan otomatis ya, gerak otomatis, jadi itu tidak membatalkan. Ya Allah itu memberikan syariat yang sebenarnya memudahkan ya. Jadi insya Allah itu tidak batal dan semoga semakin menguatkan puasa kita, gitu ya Mbak ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah semua terjawab ya? Baik. Baik, terima kasih untuk Ustazah dan yang bertanya. Mudah-mudahan yang mau bertanya dipersilakan. Silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya ingin izin bertanya ya tentang pandangan seseorang yang meyakini bahwa semua amalan tergantung pada akhirnya. Betul. Orang tersebut percaya akan hidup lama, lalu menunda pertobatan hingga sampai tua atau pas sakit. Lalu bagaimana cara yang pas untuk mengingatkan tentang kematian yang bisa datang kapan saja? Begitu. Terima kasih Ustazah. Iya. Baik. Berarti ini sesuai dengan pemikiran begini, muda foya-foya, tua masuk surga gitu ya. Pernah dengar ya? Ada ini tuh, saya pernah baca tuh. Udah deh mumpung masih muda mah foya-foya aja deh, menikmati hidup kan cuma sekali, tobatnya nanti aja kalau udah tua. Nah masalahnya tadi kita kan nggak tahu meninggalnya dalam kondisi atau usia berapa.
Yang namanya ajal itu tidak harus menunggu tua, teman-teman. Tidak harus menunggu rambut kita putih semua. Anak yang belum dilahirkan saja, ada yang sudah meninggal dalam kandungan? Ada. Ya, 6 bulan di kandungan, kalau memang Allah berkehendak diambil. Ada juga yang usianya udah 100 tahun gak meninggal, ada, sehat-sehat aja. Itu kuasanya Allah. Terus bagaimana kita menghadapi yang seperti itu ya? Yang bisa kita lakukan apa? Kita kasih nasihat yang baik. Misalnya itu orang tua kita atau teman kita, ya kita kasih tahu bahwa lebih baik kita berbuat baik tanpa nanti-nanti. Karena kita tidak tahu Allah kapan mengambil nyawa kita. Ya kita kasih tahu pelan-pelan. Memberikan nasihat itu dilihat kepada siapa kita memberikan atau menyampaikan nasihat ya. Kita memberikan nasihat kepada orang tua pasti bahasanya berbeda ketika kita menyampaikan nasihat kepada teman sepantar kita. Atau kita ngasih nasihat kepada anak kita yang usianya puluhan tahun di bawah kita, itu berbeda ya. Jadi misalnya sama orang tua kita lihat orang tua kita seperti itu. Janganlah kita memposisikan kita berada di atas orang tua kita. Walaupun mungkin dari segi keilmuan kita sudah lebih banyak, tapi dari pengalaman tetap orang tua kita yang paling utama. Maka kita sampaikan, Bapak, Ibu, mohon maaf kalau misalnya saya ada yang kata-kata kurang berkenan, tapi sepengetahuan saya begini ya, lebih baik kita tidak menunggu nanti-nanti tapi kita bersegera dalam kebaikan. Itu jadi mohon bimbingannya ya Bapak Ibu, saya juga masih belajar. Jadi kita kalau sama orang tua tidak tinggi ya teman-teman ya, kita tetap berada di posisi yang ya kita sebagai anak. Beda nasihat sama teman kita bahasanya beda, sama anak kita sama adik kita itu juga berbeda. Intinya apa? Supaya walaupun setiap orang itu yang dilihat adalah hasil akhirnya. Cuman begini teman-teman, Allah, salah satu bentuk cintanya Allah kepada seorang hamba apa? Sebelum hamba tersebut meninggal dunia dalam keadaan yang husnul khotimah, maka hamba tersebut akan Allah sibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi ini tanda cinta Allah ya. Sebelum hamba tersebut meninggal dunia, maka beberapa waktu sebelumnya orang tersebut Allah sengaja sibukkan dalam ketaatan, dalam kebaikan. Artinya apa? Selagi kita mensibukkan diri dalam kebaikan dan menikmati tadi ya kesibukannya kita untuk dakwah, untuk umat karena ibadah, semoga itu artinya Allah berkenan menjadikan akhir kehidupan kita akhir kehidupan yang husnul khotimah. Pengen kayak gitu ya. Makanya senang ya kalau dalam saat ini kita posisinya sibuk memikirkan akhirat ya, sibuk merasa berdosa, sibuk merasa salah, sibuk bertobat. Oh, semoga itu tanda nanti Allah meluruskan, memudahkan hidupku sampai akhir nanti. Dan sebaliknya, orang yang Allah wafatkan dalam keadaan yang su'ul khotimah, biasanya sebelum wafatnya Allah sibukkan dengan hal-hal yang penuh dengan kemaksiatan. Itu saja, simple ya jawabannya. Jadi mari kita sibukkan dalam kebaikan, semoga itu menjadi jalan Allah untuk memudahkan akhir kehidupan kita menjadi akhir kehidupan yang terbaik, jiwa-jiwa yang tenang, masuk ke surganya Allah. Seperti itu. Ya, sudah terjawab ya? Wallahu a'lam bishawab. Monggo, ada lagi? Baik, terima kasih Mbak. Gantian yang setelah Mbaknya nanti gantian yang belakang-belakang juga ya. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva. Saya mau bertanya ini Ustazah. Ya. Kalau tadi Mbaknya tanya mengenai memutus tali, temannya itu karena maksiat. Ini dari pengalaman saya Ustazah, cerita sedikit. Saya pernah kalau memutus tali silaturahmi atau istilah sekarang tuh cut off ya Ustazah. Cut off teman saya, dan itu sebenarnya atas dasarnya salah saya sendiri karena saya memiliki ekspektasi tertentu sama teman saya ini Ustazah. Kemudian saya kecewa dengan salah satu teman ini dan itu lawan jenis seperti itu, sehingga saya memilih meng-cut off dia karena daripada saya berteman sama dia kok hati saya tuh dipenuhi dengan rasa mangkel dan rasanya sakit banget Ustazah. Terus saya memilih cut off, dan itu menurut Ustazah bagaimana, apakah itu benar atau mungkin saya harus menyambung tali silaturahmi kembali atau bagaimana seperti itu Ustazah? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu tentang istiqomah tadi Ustazah. Dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, saya dulu juga manusia yang gimana ya, pernah jauh dari jalan Allah gitu Ustazah. Maksudnya
ya saya kan tomboy, wak-wakan kayak gitu. Jadi hijabnya tuh seenaknya lah. Sekarang saya tuh lebih tenang ayam pakai hijab yang seperti ini Ustaz. Tapi dengan tuntutan pekerjaan, saya tuh diharuskan kayak hijabnya tuh harus diikat di belakang kayak gitu sehingga dadanya sampai menonjol. Saya sebenarnya nggak nyaman Ustazah, tapi karena ditegur sama HRD, jadi kan saya tugas sebagai pelayanan, jadi kalau melayani ini nasabah tuh harus rapi dan sebagainya, jadi hijab harus diikat. Itu gimana ya Ustazah? Saya belum bisa melepas pekerjaan saya, tapi saya nyaman berhijab seperti ini. Itu bagaimana pandangan Ustazah kayak gitu. Terus ini yang terakhir. Ini untuk yang terakhir itu karena saya ini kan suka bergaul Ustazah, maksudnya dari kalangan teman-teman itu saya pernah, maksudnya di kalangan teman-teman yang baik, yang nggak baik dan sebagainya. Cuma saya punya prinsip kalau saya tetap punya prinsip bahwa saya tetap nggak mengikuti mereka walaupun saya di lingkungan katakanlah orang-orang mabuk atau berjudi dan sebagainya. Tapi ya saya cuma pengen tahu aja sih, oh ini kan saya anak muda, maksudnya ya pengen tahu pergaulan tapi nggak sampai ke sana. Lah kebetulan dari pergaulan-pergaulan teman-teman saya itu kan banyak yang katakanlah ada yang maksiat dan sebagainya. Cuma saya pernah menasihati dulu Ustazah, kamu tuh nggak boleh kayak gini-gini. Lah saya mah dicap kamu tuh nggak usah sok suci dan sebagainya. Dari situ saya trauma menasihati teman saya Ustazah. Saya trauma menasihati teman saya, dikira saya tuh paling suci dan sebagainya, karena ada yang pernah ngomong gini, surga dan neraka tuh kamu nggak tahu kok, yang nentukan Allah kayak gitu. Jadi saya takut menasihati teman mulai sekarang. Itu bagaimana ya Ustazah? Terima kasih. Baik, saya diingatin kalau lupa ya. Yang pertama tadi adalah tentang cut off. Oke, dengan lawan jenis ya. Penyebabnya karena suka mangkel. Ya. Tidak ada perasaan yang lainnya. Baik, begini teman-teman, yang bisa mengukur kondisi hati kalian ada diri kalian sendiri ya. Tapi begini, cut off ini harapannya adalah untuk menjaga hati tapi tidak untuk membenci dirinya ya. Sampai kita benci, nggak mau ngelihat ya. Yang tadi kita silaturahim, saya di sini melihatnya sebagai hubungan yang baik gitu ya, bukan hubungan yang dilarang, tapi silaturahimnya dulu terjaga. Tapi mungkin karena ada suatu kesalahpahaman atau ada suatu hal yang kurang berkenan membuat kita benar-benar jadi nggak mau japa. Kita ketika ketemu sama dia tuh hatinya masih penuh dengan amarah gitu, jangan seperti itu ya. Jadi cut off itu dibatasi komunikasi, dibatasi interaksi, tapi tidak harus memutus total hubungan kita dengan yang bersangkutan ya. Tapi kalau misalnya memang ya, misalnya kita merasa bahwa wah ini benar-benar deh dia itu belum bisa membuat saya legowo gitu ya, membuat saya ikhlas, maka is okay untuk cut off dalam arti menetralisasi kondisi hati, tapi jangan sampai kita membenci sampai seubun-ubun dan gak mau memaafkan, ujungnya jadi dendam, dengki, ya kita betul-betul ambisnya bukan ambis yang positif, tapi ambis yang negatif, itu yang gak diperbolehkan ya. Tapi selagi cut off-nya untuk tadi yang menenangkan diri ya semoga nanti setelah hatinya tenang, kita bisa minta maaf duluan atau kita yang memaafkannya duluan ya, semoga hubungannya bisa baik ya. Saya tidak melihat hubungan yang lain, tapi dalam arti ini hubungan silaturahim yang terjalin sebelumnya sudah baik, jangan sampai terputus hanya karena dendam, hanya karena kebencian yang membabi buta tanpa ada solusinya, tanpa ada penyebabnya, gitu ya sayang ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi itu yang jilbab, baik. Ini kalau ditanya seperti ini, nanti setiap ustadz-ustazah bisa jawabannya berbeda, ya. Ada yang mengatakan keluar dari pekerjaan, ada yang seperti itu ya, nggak bisa pokoknya cari keluar, cari lingkungan yang betul-betul sesuai, yang bisa kondusif menjaga hijab. Ada yang jawabannya seperti itu. Saya tidak menyalahkan itu ya, karena referensi orang berbeda-beda. Pernah mendengar jawabannya? Ada ya, pokoknya keluar. Tapi ada yang mengatakan ya selagi belum bisa keluar, tapi setidaknya sudah berusaha mencari opsi lain ya. Kita di situ memang bertahan dulu, tapi jangan sampai kita nyaman atau tidak melakukan hal-hal yang membuat kita itu bisa semakin mempertahankan jilbab kita. Maksud saya misalnya panjenengan di situ tuh nggak apa-apa, tapi coba di waktu yang bersamaan coba mencari opsi-opsi pekerjaan yang lain ya, yang nanti bisa lebih mendukung menggunakan jilbab sesuai dengan syariat. Tapi kalau sekarang
mengambil keputusan ya sudah aku mau keluar pekerjaan, tapi kita sudah tidak tahu mau kerja di mana. Kita yang punya tanggung jawab menafkahi orang tua jadi tidak bisa memberikan nafkah kepada orang tua. Kita yang punya tanggungan anak atau kita punya tanggungan yang lain kewajiban jadi nggak bisa, itu malah zolim. Paham maksud saya? Ya, jadi silahkan cari opsi-opsi yang lain, tapi ketika masih bekerja di lingkungan tersebut banyak beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, ya banyak istighfar. Semoga apa yang kita lakukan Allah, tapi engkau mau tahu bahwa ini saya nggak pengen situasi seperti ini, tapi di sisi lain saya juga berusaha ya Allah, saya ikhtiar untuk mencari lingkungan yang lebih baik untuk saya, seperti itu. Maka semoga dengan keinginan kita mencari lingkungan yang baik, opsi pekerjaan yang lain, Allah akan mudahkan. Tapi selagi sekarang kita tanggungannya banyak nih ya, kalau kita memutuskan keluar tapi nggak punya alternatif yang lain justru menzolimi keluarga kita, menzolimi diri kita, menzolimi tanggungan kita, maka saran saya jangan keluar dulu gitu ya. Nanti takutnya ada kezoliman lain yang dosanya ternyata lebih besar dari apa yang kita lakukan sekarang. Gitu aja ya, paham maksud saya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sok suci. Wah, sinetron ini ya. Sok alim, sok suci. Lebih bagus dikatanya sok suci ya teman-teman ya daripada sok maksiat gitu ya. Gak apa-apa teman-teman. Mereka cuma kehabisan kata-kata saja. Rata-rata bilang seperti itu karena gengsi. Gengsi teman-teman ya. Dia mah udah seusia kita, sok-sok nasehatin. Kan biasanya kata-kata itu keluar dari yang sepantaran teman-teman. Kalau enggak ya di atas kita dikit lah. Rata-rata kalau yang di bawahnya enggak terlalu berani ya ngomong kayak gitu. Kalau ada yang mengatakan sok suci, sok alim, sok uhti, sok apa lagi? Sok Bu Haji ya, pokoknya sok yang itu, ya aku memang berusaha jadi lebih baik ya, pokoknya aku pengen deh kamu berusaha berubah, yuk kita berubah baik-baik, yuk saya juga gak baik-baik amat tapi yuk kita berubahnya baik-baik aja. Teman-teman, dakwah itu jangan pakai hati deh, jangan baperan kalau dakwah tuh. Kita dakwah sekali ya, bakal diterima orang gak? Gak bakal. Wahai saudaraku, berubahlah gitu ya. Sesuai dengan Al-Quran ayat sekian, berubahlah wahai saudaraku gitu. Sungguh aku mencintaimu karena Allah, di blacklist kalian dah langsung. Susah. Rasulullah dakwah perlu berapa tahun sih sampai diterima di Mekah? 13 tahun loh teman-teman. Kita ya dakwah sekali dua kali ditolak itu udah gak ada apa-apanya. Jadi kalau dakwah ditolak wajar. Anggap aja pas gini, pikirnya gini, aku dakwah ya anggap aja ditolak lah pertama gitu, seburuk-buruknya. Tapi lihat Rasulullah, kita dikatain sok suci aja udah baper. Tapi Rasulullah mau dibunuh loh teman-teman. Dakwah Rasulullah itu mengorbankan, sampai mau mengorbankan nyawa beliau, tapi beliau tetap berdakwah kan. Nah makanya kalau mau jadi pendakwah atau kalau bahasanya berat lah ya pendakwah, kita ngajak lah teman kita berbuat baik, jangan terlalu pakai perasaan. Dikatain sok suci langsung mengkeret, oh iya ya, apakah aku terlalu suci untuknya? Ya Allah, jangan-jangan aku memang terlalu solehah. Besok diturunkan kesuciannya ya, jilbabnya supaya diterima dakwahnya dipendekin. Jangan. Kalau saya ya teman-teman ya, kalau ada seperti itu saya nggak ngambil di hati. Ya emang kenapa kalau gue begini, udahlah baik-baik aja sini. Jadi kita santai, dakwah itu tuh gak usah terlalu dipikirin yang sampai oh ya begini ya, begitu ya, begitu ya. Nanti ujung-ujungnya kita nggak bakal istiqomah buat dakwah karena yang kita dengar itu fokus pada ucapan manusia daripada fokus kepada Allah. Gitu ya teman-teman ya. Ujung-ujungnya nanti mereka kalau udah bilang suci bakal capek kok. Nanti lama-lama ya udah dia terserah lo dia mau ngomong apa gitu. Biasanya seperti itu. Awal-awal penolakan wajar. Namanya juga hatinya keras. Tapi kalau kita kasih terus, kita doain, kita ajak lah ya, kita tarik dia ya. Lama-lama ya udah deh gue ngikut lo aja, dia terserah mau kemana. Lama-lama kan hatinya luluh ya. Yang awalnya itu denial, lama-lama dia accept sama kita. Butuh ditempelin terus tuh orang kayak gitu ya. Kalau sama akhwat ya teman-teman ya, jangan patah arang dakwah sama teman. Ditolak mulu, dia tolak sekali, gue deketin 1000 kali gitu ya. Terus aja, nanti lama-lama dia luluh kok ya. Awalnya gengsi, pakai jilbab, sok suci. Lama-lama beli jilbab di mana gitu ya. Lama-lama aku coba dong jilbabnya. Lama-lama yuk temenin aku yuk beli ini yuk. Lama-lama itu awalnya tuh dia nggak mau tuh sama kita deket-deket. Tapi kalau kita tempelin terus, kita doain terus, insya Allah kita bakal deket sama dia jadi bestie until jannah tadi.
Gitu ya sayang ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rahayu Ningsih. Ustazah, saya mau nanya, apabila kita punya permasalahan dengan seseorang, kita sudah memaafkan, tapi belum bisa melupakan. Dendam sih enggak, tapi belum bisa lupa gitu. Walaupun itu sudah bertahun-tahun gitu ya. Tapi secara hubungan baik, cuman untuk melupakan berat belum gitu bisa ya. Terus yang kedua, ketika kita ada dalam suatu lingkungan katakanlah keluarga, di mana dalam bahasanya ada toxic people gitu ya, itu seandainya menjauh demi menjauh untuk ngalah, menjauh untuk demi menjaga kewarasan lah ibaratnya, demi kesehatan mental gitu, dibenarkan atau enggak ya? Dalam artian enggak memutus silaturahmi, cuman enggak bisa sedekat itu gitu lah, kayak gitu. Mohon pencerahannya. Baik, masya Allah. Ini sebenarnya pertanyaannya hampir-hampir sama ya tadi. Ini wanita itu bermasalah sama perasaan ya kayaknya ya. Sekali disenggol kayaknya susah bener. Bener, saya juga begitu. Jadi kalau wanita itu ya seperti kalau dinding itu kalau diketok itu pakai paku, walaupun pakunya dicabut masih ada bekasnya ya, masih tetap tuh. Maka tadi pertanyaannya adalah gimana caranya kalau kita menjaga mental kita ya, kesehatan mental kita dengan sedikit menjauh tadi ya, pertanyaan yang kedua itu boleh atau enggak. Sebenarnya tadi jawabannya hampir sama dengan yang tadi sudah bertanya. Monggo, cuma jangan sampai itu membuat kita tidak menunaikan hak kita sebagai saudara semuslim. Ya, walaupun kita menjauh tapi bukan berarti ketika dia memberikan salam kita tidak memberikan salam kembali gitu ya. Ketika dia menyapa kita tidak mau menyapa dengan sapaan yang terbaik, atau ketika dia memberikan hadiah kita tidak memberikan balasan hadiah yang terbaik. Kalaupun hanya sekedar menjauh, menghindari pembicaraan yang dapat men-trigger, kan ada tuh pembicaraan yang membuat kita jadi kayak teringat lagi ya, wah dia ngomongin anak lagi, dia ngomongin THR, gue boro-boro anak THR juga belum dapat gitu ya, ke-trigger lagi. Maka silahkan ya dihindari pembicaraan atau tadi ya topik-topik yang membuat kita bisa tertrigger, monggo. Cuman syaratnya jangan sampai hal itu membuat kita tidak menunaikan kewajiban kita sebagai saudara kepada yang bersangkutan, monggo ya. Cuman memang ketika kita berbicara memaafkan ya teman-teman, setiap orang itu butuh prosesnya ya. Ada orang yang mudah sekali memaafkan, tapi ada orang yang lama sekali memaafkan. Tapi sebenarnya salah satu ciri wanita atau ya umumnya penghuni surga itu adalah mereka yang mudah untuk memaafkan orang lain. Ini ada sebuah kisah, seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah itu kalau bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, jadi kan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satu di antara 10 sahabat itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika Rasulullah bertemu dengan Sa'ad atau saat itu lagi lewat, Rasulullah selalu mengatakan, Sa'ad ini ahli surga, Sa'ad ini ahli surga. Maka sahabat yang lain namanya Amr bin Ash sampai penasaran, kepo tingkat tinggi. Kenapa kalau saat ini lewat, Rasulullah itu mengatakan ahli surga mulu? Emang dia amalannya apa sih sampai ketika masih hidup saja sudah dikatakan ahli surga sama Rasulullah? Maka Amr bin Ash akhirnya minta izin sama Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Wahai sahabatku, boleh nggak saya bermalam di rumahmu? Oh boleh silahkan. Tujuannya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas itu pengen tahu ibadahnya itu sekeren apa sih si Sa'ad ini sampai dijadikan oleh Rasulullah contoh dari penghuni surga. Maka Amr bin Ash tuh ngeliat, oh sholatnya biasa aja sama kayak saya. Oh puasanya juga biasa aja, ngajinya juga biasa aja, ibadahnya ya biasalah sama kayak yang lain. Saking gak taunya apa sih yang beda, maka langsung saat Amr bin As itu langsung tanya sama Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai sahabatku, Rasulullah selalu mengatakan kau ini ahli surga. Aku tuh penasaran banget ibadah apa sih yang kamu lakukan, tapi aku lihat kamu ibadahnya ya biasa-biasa aja. Terus rahasianya apa? Kasih tahu dong. Ya. Jadi sahabat itu tuh paling kepo urusan ibadah. Kalau kita kepo masalah apa? Gosip ya. Kepo masalah kehidupan orang lain tuh demen banget ya. Tapi sahabat itu paling kepo kalau ngelihat sahabat itu ibadahnya paling bagus, secretnya apa? Penasaran. Maka saat mengatakan begini, wahai sahabatku,
ibadah saya memang biasa saja, tapi saya punya suatu kebiasaan yang mungkin, kata Sa'ad, itu yang menyebabkan Rasulullah menyebutku tadi salah satu dari penghuni surga. Apa itu? Sebelum tidur, saya selalu mengingat kesalahan semua orang yang zolim sama saya pada hari itu. Oh, kita mungkin ingat ya, oh si ini disebut ya. Sebelum tidur tuh, saya ingat-ingat yang dia lakukan apa, dia zolim sama saya kenapa, oh mungkin dia ngomongin saya di belakang, oh mungkin dia utang sama saya belum dibayar, belum lunas, oh mungkin dia kayak begini julid, nyinyir sama saya, diingat semua. Setelah itu saya maafkan seikhlas-ikhlasnya, kontan, tunai, bersih. Jadi saya ketika tidur tidak pernah menyimpan rasa dendam, ketika saya tidur saya betul-betul tenang, tidak memikirkan apa yang orang lain lakukan kepada saya. Dan besoknya, nah ini bisa kita contoh dari saat ketika saya bertemu orang tersebut, kita sebelum saya bahas saat, misalnya nih kalian, kemarin ketemu orang yang udah julid sama kalian, udah nyinyir sama kalian, ketemu papasan di ruang wudhu, mana tadi ruang wudhu di sini ya. Kira-kira kita sikapnya gimana? Gitu ya. Aduh wudhunya nanti aja deh, gitu deh, ada dia. Atau kalau ketemu di keran yang sama, gitu ya. Pokoknya kita berusaha menghindar. Bakal ngasih salam duluan nggak? Enggak kan? Boro-boro ngasih salam. Kalau bisa beda jalur deh. Mungkin dia pintunya belok ke kiri, kita belok ke kanan ya. Kalau di sini sholatnya lantai berapa? Yang perempuan lantai 3 ya. Ya udah saya di lantai atasnya lagi gitu ya. Atau saya nggak sholat aja deh di sini papasan sama dia. Ternyata motoran sebelahan sama dia. Langsung kita geret tuh motor ya. Gak bisa. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas apa? Ketika ketemu sama orang yang zolim sama dia, dia duluan yang nyamperin. Keren ya. Salam, assalamualaikum, senyum. Kita mah gengsi dulu ya. Ngapain? Duluan salam. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas walaupun dizolimin, dia yang nyapa duluan, dia yang ngucapin salam duluan, dia yang senyum duluan. Kira-kira itu orang yang julid sama dia tuh perasaannya gimana tuh? Disenyumin sama orang yang kemarin dizolimin. Kan malu ya, kok dia begitu sih sama kita? Salting kan? Nah, itulah luhurnya sifat dari penghuni surga. Dia memaafkan dulu, bahkan besoknya atau dia tidak memutuskan hubungan dengan orang tersebut dan dia memberikan balasan yang terbaik kepada orang tersebut, gitu ya. Ya kita masih banyak belajar lah ya memang ya, tidak bisa langsung sekeren Sa'ad. Tapi minimal kita belajar memaafkan, kita ikhlas dalam memaafkan, gitu. Itu yang keberapa? Kedua. Yang pertama tadi sudah terbalas juga, yang sudah ya dua-duanya ya. Soalnya gabung ya pertanyaannya hampir-hampir sama. Cut off sama tadi berpisah sementara. Oke, itu dulu ya karena mau asar. Saya mohon maaf karena suami saya ada agenda lagi setelah asar. Nanti kalau masih ada yang mau bertanya bisa minta dikumpulkan kepada panitia. Nanti panitia akan hubungin saya akan jawab via voice note ya. Voice note atau via tulisan kepada panitia sehingga nanti bisa disambungkan kepada yang bertanya. Insya Allah. Mungkin ada pertanyaan yang lebih pribadi ya, yang malu kalau bertanya silahkan nanti bisa kumpulkan kepada panitia sampai sertakan nomor WhatsApp-nya supaya nanti bisa saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik ibu-ibu dan kakak semua, karena ada keterbatasan waktu, sekarang mari kita akhiri dengan doa bersama, doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustazah. Kepada Ustazah dipersilakan. Baik, akhwat umat sekalian, mari kita akhiri majelis taklim pada siang hari ini sama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita terapkan adab-adab dalam berdoa. Kita yakin berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin hanya Allah yang dapat mengabulkan doa-doa kita dan kita yakin bahwa hanya Allah yang juga Maha mendengar semua doa-doa kita. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah ya Rabb, ya Maha Pengasih, ya Maha Penyayang. Hamba kami semua yang berkumpul di sini senantiasa berucap syukur atas semua nikmat yang Kau berikan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bersihkanlah
hati kami ya Allah dari segala penyakit hati yang menggerogoti ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua kesalahan, kekhilafan yang kami lakukan di masa lalu dan di masa kini atau yang akan kemungkinan kesalahan yang kami lakukan, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bersihkanlah seluruh jiwa kami ya Allah agar menjadi hamba-Mu yang betul-betul bersih, suci ya Allah, menghadap kepadamu ya Allah, kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Maha melapangkan yang sempit ya Allah, ya Maha memberikan pertolongan ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersabar dan bersyukur atas segala situasinya ya Allah. Terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Genapkanlah salat-salat kami ya Allah yang kurang. Terimalah tilawah-tilawah kami yang masih malas-malas dan tersendat-sendat ya Allah. Maafkanlah dan terimalah sedekah kami yang masih sedikit-sedikit ya Allah. Ya Allah, langgengkanlah amal-amal ibadah kami yang sedikit ini terus menjadi amal ibadah yang berkelanjutan sampai nanti akhir kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kumpulkanlah kami semua yang ada di sini, anak keturunan kami sebagai penghuni surga-Mu ya Allah. Jadikanlah kami saling mencintai tidak hanya di dunia tapi juga sampai ke surga-Mu ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami ya Allah. Cintai dan sayangilah mereka ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang qurrata a'yun ya Allah. Jadikanlah keluarga kami sakinah, mawadah, warahmah, berkah hingga jannah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah akhir kehidupan kami, akhir kehidupan yang baik, dipenuhi dengan kebaikan ya Allah. Wafatkanlah kami di tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik, dengan cara-Mu yang terbaik ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami dari dahsyatnya sakaratul maut. Ya Allah, tolonglah kami dari sakitnya, dari pedihnya siksa kubur ya Allah, azab kubur ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kubur kami dengan amalan-amalan dan ibadah-ibadah kami yang Engkau terima dan Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, dan muluskanlah ya Allah jalan kami. Ya Allah, terimalah semua amal kami di yaumul hisab-Mu ya Allah, sehingga kami dapat bertemu dan berkumpul kembali dengan jiwa-jiwa tenang lainnya di surga-Mu ya Allah. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Terimalah tobat kami ya Allah. Walaupun kami kotor, walaupun kami hina, walaupun kami betul-betul sulit sekali menemukan kebaikan ya Allah, namun terimalah kami ya Allah, terimalah ampunan kami, terimalah tobat kami ya Allah, terimalah ya Allah. Dan jangan sampai ya Allah kami terus melakukan kemaksiatan sampai akhir kehidupan kami ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kabulkanlah semua doa kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami ya Allah. Terimalah air mata kami ini ya Allah. Terimalah sesak ini ya Allah. Terimalah semua helaan nafas kami sebagai butir-butir ibadah kepada-Mu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.